Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Retna Ningsih SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Wonosari, Bapak DRS Susanta Magister Engineering. Yang kami hormati Ibu keynote speaker kita, Ibu Retna Ningsih SPD MPD, dan juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Wonosari yang berkenan untuk hadir pada diseminasi modul 1.4 budaya positif pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur dengan mengucapkan basmalah kepada yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam kami persilahkan. Berdoa kami persilahkan. Selanjutnya untuk memulai diseminasi, sebelumnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Ades Susanta Magister Engineering. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu di manajemen, Bapak Ibu guru yang hari ini diundang dalam acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati dan banggakan Bu Retna Ningsih selaku calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Wonosari. Beberapa kali saya bilang kalau Bapak Ibu bahagia, tentu saya bahagia, karena satu tugas kepala sekolah untuk mendorong Bapak Ibu meningkatkan kompetensinya itu hari ini dirasakan oleh Bu Retna Ningsih selaku calon guru penggerak. Lepas dari itu merupakan tugas diklatnya selaku calon penggerak, guru calon penggerak, ini tentu akan memberikan satu ilmu bagi kita. Kalau saya itu senangnya itu mendengar. Jadi dengan mendengar kita cerna itu hampir sama dengan kita membaca. Untuk itu waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita akan mendapatkan ilmu ya, dari Bu Retna Ningsih tentang budaya positif di sekolah. Nanti di samping juga mungkin ada informasi terkait ilmu ini yang kita bisa sharing. Kita saling bisa mengisi, dan nanti ini saya minta juga ada action. Jadi ada mindset saya itu kalau kita berbuat sesuatu, nanti ada perubahan yang harus kita bawa ke anak-anak kita. Di waktu kemudian tenaga pikiran yang selama ini sudah kita curahkan jangan sampai berhenti di situ. Nanti ada follow up sehingga apa yang kita lakukan di sekolah ini itu bermanfaat untuk anak kita. Dan juga saya mendorong Bapak Ibu, ini Bu Retna Ningsih ini baru satu-satunya calon ini, yang angkatan ke-7 ya Bu. Nah, ini kemudian sudah sekarang alhamdulillah disusul dengan angkatan ke-8, ada Pak Agus dan beberapa teman yang sudah minta izin pada saya untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak, dan juga ada yang dari guru pengajar praktek gitu ya. Ini tentunya akan membawa dampak yang positif bagi sekolah kita. Tapi selalu saya bilang, muaranya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak kita. Saya kira itu. Terima kasih Bu Retna Ningsih yang telah mengundang kami waktu saya kelas sekolah. Posisinya diundang. Jadi kalau menyambut ini hanya sebagai tambahan, tapi saya akan mengikuti nanti kegiatan ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pada Bu Retna Ningsih yang telah berhasil mengadakan kegiatan ini. Semoga selanjutnya diberikan kemudahan.
Dan karena itu sambutan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Wonosari. Semoga acara diseminasi ini benar-benar memberikan budaya positif kepada kita sehingga menginspirasi kita untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita. Dan semoga untuk acara hari ini bisa lancar sampai nanti Bu Retna Ningsih bisa menjadi benar-benar menjadi guru penggerak. Amin. Selanjutnya adalah acara inti diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Retna Ningsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekarang izinkan saya menjadi peserta ya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berada di sini untuk sedikit menyampaikan apa yang sudah saya peroleh pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Kemdikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Wonosari, Bapak Dr. Andes Susanto M. Engineering. Yang kami hormati Bapak Heru Winarto selaku Waka Kurikulum, dan yang kami hormati Ibu Dr. Cahyaningsih SPMBA selaku Waka Humas SMK Negeri 3 Wonosari. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 yang hebat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, perkenankan saya untuk pertama mengucapkan syukur alhamdulillah saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dimampukan untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan modul 1.4 materi dari program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Modul budaya positif ini adalah modul yang paling banyak menguras pemikiran kami Bapak Ibu karena materinya luar biasa banyak. Kami mempelajarinya selama 3 minggu untuk 1.4 ini, dan apabila nanti dalam kesempatan hari ini hanya kami sampaikan dalam waktu kurang lebih selama 1 jam, mohon maaf apabila nanti masih banyak hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan di sini. Demikian Bapak Ibu, kemudian marilah kita mulai diseminasi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 yang hebat dan berbahagia, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini, di SMK Negeri 3 Wonosari. Sebelum kita masuk pada materi inti, akan lebih baik apabila kita sedikit meninjau kembali tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan, tujuan pendidikan di Indonesia berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan Indonesia adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, supaya anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga pada akhirnya nanti anak dapat memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dalam hal menuntun ini tentunya kita sebagai seorang guru mempunyai tugas untuk menuntun anak supaya mampu mengembangkan potensi, minat dan bakatnya. Kemudian tujuan akhirnya adalah tentunya membentuk manusia Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Terkait tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru terhadap pendidikan karakter anak Bapak Ibu, tugas utama kita adalah mewujudkan, menciptakan lingkungan positif di sekolah. Lingkungan positif di sekolah ini termasuk salah satunya adalah di mana lingkungan yang warga sekolahnya itu bekerja sama, selalu bekerja sama, selalu mendukung, dan satu sama lain
selalu ingin belajar memajukan sekolahnya masing-masing. Kemudian apabila lingkungan tersebut terbentuk, maka budaya positif akan otomatis terbentuk. Kemudian karakter anak secara otomatis akan dapat terbentuk karakter yang baik pada diri anak didik kita. Langsung pada budaya positif Bapak Ibu, tentunya sebenarnya budaya positif ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Akan tetapi ini saya akan sedikit mengingatkan kembali bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai dan keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang mampu menumbuhkan karakter murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai Pancasila, yaitu tentu saja beriman bertakwa dan bertanggung jawab, gotong royong, bernalar kritis dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah untuk pembentukan karakter anak. Namun pembentukan karakter ini bukan berdasarkan atas paksaan atau hukuman Bapak Ibu. Atas dasar adanya hukuman baru anak kemudian mau mentaati aturan atau keyakinan yang disepakati bersama. Namun tujuannya adalah supaya anak mampu memiliki budaya positif di sekolah yang tentunya itu adalah atas kemauannya sendiri. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri, supaya anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, untuk supaya kita mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita, kita harus mempelajari dan juga menghayati, menerapkan beberapa konsep inti, yaitu diantaranya adalah yang pertama, kita harus memahami bahwa terjadi perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada pula nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Kita juga perlu mengetahui posisi kontrol, restitusi. Kemudian kita juga perlu menerapkan adanya keyakinan kelas di setiap kelas oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang bagaimana menerapkan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Langsung pada perubahan paradigma belajar. Sebagai guru yang baik, kita harus mengetahui Bapak Ibu bahwa pendidikan sekarang ini, pembelajaran sudah tidak lagi berpusat kepada kita guru, akan tetapi pembelajaran sudah paradigmanya sudah bergeser menjadi student center gitu ya. Jadi pembelajaran pusatnya pada peserta didik. Jadi segala aktivitas terpusat kepada anak supaya anak dapat belajar berbagai macam hal, mengembangkan potensi dan juga membentuk karakter yang baik. Kemudian pembelajaran yang terjadi sekarang ini paradigmanya adalah berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga penguatan karakter. Ya mungkin karena terjadi mudahnya budaya dari berbagai macam belahan dunia yang sekarang ini masuk ke negara kita, yang tentunya mempengaruhi budaya anak-anak kita, yang tentunya banyak bertentangan dengan budaya di negara kita atau di daerah kita. Kemudian perubahan paradigma yang lain adalah tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ternyata selama ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tersebut dapat kita lihat di slide berikutnya di sini. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam bukunya yang kemudian dinamakan Choice Theory, itu ada kesalahan bahwa guru itu kita pernah beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah tidak demikian Bapak Ibu. Jadi kontrol diri itu harusnya dimiliki oleh anak sendiri. Nah itu tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana cara memunculkan kontrol diri pada anak atas kemauan sendiri, bukan atas karena takut pada hukuman atau paksaan. Sehingga tata tertib, peraturan kemudian akan dipatuhi oleh anak tanpa adanya paksaan, namun karena kesadaran mereka untuk mematuhinya. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang dimaksud adalah
berupa pujian, penghargaan, hadiah. Ternyata Bapak Ibu, hal-hal tersebut tidak sepenuhnya efektif untuk menguatkan karakter anak. Jadi motivasi tersebut, penguatan-penguatan positif tersebut berupa penghargaan, hadiah dan lain sebagainya itu ternyata hanya bersifat sementara. Apabila hadiah dan juga penghargaan itu nanti berhenti, maka kemudian motivasi anak untuk mentaati peraturan kemudian akan melemah. Kemudian ada juga ilusi anggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kritik kita terhadap peserta didik dan membuat peserta didik itu merasa bersalah, itu ternyata bahwa kita beranggapan itu dapat menguatkan karakter anak, itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena anak yang terlalu dikritik, terlalu banyak dikritik, kemudian menjadikan anak tersebut menjadi merasa bersalah, itu justru akan menimbulkan rasa tidak percaya diri anak. Anak akan merasa menjadi manusia yang gagal, sehingga dia dalam kelompoknya tidak akan merasa percaya diri untuk kembali bergaul dengan teman-temannya. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru berhak untuk memaksa anak. Sebetulnya ini tidak sepenuhnya benar. Terjadi pergeseran paradigma karena pemaksaan yang terus-menerus, anak kemudian akan merasa tertekan. Kemudian anak yang merasa ditekan akan timbul rasa mungkin tidak menyukai gurunya, sehingga justru akan menimbulkan permusuhan, hubungan yang tidak baik antara guru dengan anak, sehingga justru akan menimbulkan masalah baru. Kemudian untuk dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif ini dengan adanya tambahan positif, maka yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Jadi yang dimaksud adalah anak mematuhi peraturan dengan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Itu bedanya antara disiplin dengan disiplin positif. Jadi tambahan positif ini bermakna bahwa kita menghilangkan kekerasan dan ancaman. Kemudian kita juga perlu memahami tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal disarikan dari berbagai macam sumber dan ahli, merupakan nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang merupakan fondasi dalam berperilaku. Dan nilai-nilai kebajikan ini merupakan tujuan dari kontrol diri yang dimiliki oleh anak. Seperti yang kita sudah bahas di depan tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk memahami bagaimana cara mewujudkan budaya positif, kita juga perlu mempelajari bagaimana manusia itu, alasan manusia melakukan sesuatu, yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline, terdapat 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, yaitu yang pertama, motivasi peserta didik untuk melakukan suatu hal itu adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini, motivasi ini bersifat sementara karena tidak abadi, sehingga apabila hukuman sudah tidak ada, maka siswa akan kembali kepada perilaku yang sebelumnya, yang mungkin tidak pas dengan norma atau keyakinan yang diyakini. Kemudian motivasi berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal dan juga tidak abadi, tidak lama. Dan motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi inilah nanti yang akan memunculkan kontrol diri pada anak, sehingga anak pada akhirnya anak akan memiliki disiplin positif. Kita juga perlu mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, karena berdasarkan apa yang sudah dipelajari bahwa ternyata kita maupun peserta didik
akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia, dan terkadang pemenuhan kebutuhan tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga timbullah tindakan indisipliner. Begitu Bapak Ibu. Sebagai contoh kasus misalnya ada seorang peserta didik yang gemar sekali merebut bekal yang dimiliki oleh temannya, yang dibawa oleh temannya. Berdasarkan kebutuhan dasar manusia, kita dapat analisa Bapak Ibu, anak yang melakukan perbuatan seperti itu ada beberapa macam kebutuhan yang sebenarnya sangat mereka ingin penuhi, yaitu apabila ketika melakukan perbuatan merebut tersebut anak merasa lapar, itu berarti anak ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apabila jika anak merasa diperhatikan ketika dia berhasil merebut makanan temannya, berarti anak tersebut memiliki kebutuhan kasih sayang. Jadi anak tersebut mungkin ingin diperhatikan, begitu. Kemudian ketika anak merasa hebat dapat merebutnya, itu berarti anak memiliki kebutuhan terhadap penguasaan. Jadi dia pengen merasa berkuasa sehingga melakukan tindakan indisipliner merebut apa yang dimiliki oleh temannya. Kemudian jika anak merasa bebas memilih makanan yang dia suka dengan cara merebut, berarti artinya dia memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan melakukan apapun. Dan ketika anak merasa senang atau bahagia ketika merebut apa yang dimiliki teman lain, berarti itu anak memiliki kebutuhan kesenangan. Demikian Bapak Ibu, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah kita bahas di depan. Nah Bapak Ibu, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru terhadap peserta didik yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebijakan, nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, supaya mereka tidak merasa menjadi orang yang gagal atau menjadi orang yang sangat bersalah sekali. Kita akan mempelajari pada slide berikutnya. Ada beberapa tindakan untuk mendisiplinkan anak, Bapak Ibu. Yang pertama bisa dengan hukuman, kemudian yang kedua bisa dengan konsekuensi, kemudian yang ketiga adalah dengan restitusi. Kita lihat perbedaan dari ketiga macam tindakan untuk mendisiplinkan anak. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu, dan anak biasanya tidak menyukai hal tersebut. Kemudian untuk konsekuensi adalah bersifat netral, mendorong kepatuhan, dan biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa ketika seorang anak tidak melakukan hal yang diinginkan oleh kesepakatan bersama, berarti ada konsekuensi yang harus dikerjakan oleh anak. Kemudian untuk restitusi Bapak Ibu, untuk restitusi ini adalah apa yang seharusnya kita terapkan di sekolah kita sebagai seorang guru untuk menghadapi mendisiplinkan anak. Karena dengan restitusi ini, anak menjadi lebih dimanusiakan, tidak merasa menjadi orang yang gagal, yang selalu merasa bersalah dan harus disingkirkan dari lingkungan pergaulannya. Kemudian nanti kita akan pelajari restitusi lebih lanjut. Ya, ini contoh kasus apabila kita menerapkan hukuman apabila ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, maka contohnya ya misalnya guru menghukum siswa untuk menulis kembali selama menjadi 10 halaman, atau mungkin harus hormat bendera selama berapa menit begitu. Kemudian apabila yang kita terapkan adalah konsekuensi, mungkin kemudian anak diminta untuk mengerjakan di lain waktu. Konsekuensi menjadi lebih ringan daripada hukuman. Kemudian apabila kita ingin mendisiplinkan anak dengan restitusi, Bapak Ibu, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya kita mengajak anak untuk berefleksi tentang apa yang sudah mereka lakukan, apakah itu di luar batas keyakinan yang sudah disepakati bersama atau norma itu tadi, dan anak diajak untuk menyelesaikan masalah, untuk memperbaiki masalah yang mereka buat. Kemudian untuk konsep disiplin,
dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada konsep disiplin gagal dan ada konsep disiplin identitas sukses. Yang dianggap konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal tadi adalah berupa hukuman dan juga penghargaan. Jadi penghargaan ternyata tidak efektif Bapak Ibu, seperti hadiah. Kalau di sini menurut yang kami baca, penghargaan itu dapat menimbulkan sifat iri sehingga merusak hubungan antar pertemanan. Jadi nanti ketika anak yang sering dikasih hadiah oleh gurunya pasti akan menimbulkan rasa tidak suka oleh teman-temannya yang lain. Begitu. Itu menurut yang kami baca. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita menuju ke pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini dianggap sebagai cara menanamkan disiplin yang paling positif untuk masa sekarang ini. Pendekatan restitusi juga merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat tersebut oleh Gosden pada bukunya di tahun 2004. Kemudian ada pula ahli yang bernama Charlton Gosden pada tahun 1996 mendefinisikan bahwa pendekatan restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Oke, kemudian untuk murid yang berbuat salah, kita ajak berefleksi apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat, sehingga anak akan kembali menjadi anak yang menghargai dirinya sendiri, menjadi anak pribadi yang lebih baik lagi, bukan menjadi orang yang merasa gagal dan merasa bersalah lagi. Kemudian ada pun ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah bahwa restitusi ini bukanlah merupakan suatu tindakan untuk mendisiplinkan anak yang berupa untuk menebus kesalahan, namun merupakan tindakan untuk mendisiplinkan anak di mana anak itu diajak untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi anak diajak untuk berintrospeksi diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak melakukan kegiatan indisipliner. Restitusi juga mengajarkan anak mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan selalu mengevaluasi dirinya sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan selalu mengevaluasi orang lain. Jadi kita termasuk golongan yang mana Bapak Ibu? Apakah termasuk orang bahagia atau justru orang yang kurang bahagia? Monggo ditanyakan pada hati kita masing-masing Bapak Ibu. Oh, tergantung tanggal Pak. Oh iya. Kalau Pak Santo biasanya tanggal berapa Pak bahagia? Oh sekarang berarti sedang bahagia ya Pak? Oh iya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Sekedar intermezzo saja supaya tidak ngantuk. Terlihat seperti Bapak Ibu mulai mengantuk karena jam siang, jam istirahat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk mewujudkan budaya positif Bapak Ibu, kita wajib mengetahui beberapa posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu dalam mengontrol anak didik kita. Pertama, kita memposisikan diri sebagai pemberi hukuman. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat, kita memposisikan diri sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kira-kira Bapak Ibu di antara kelima posisi kontrol, manakah yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk diterapkan kepada siswa, yang berpihak kepada anak, yang memanusiakan anak supaya anak tampil lebih percaya diri dan belajar dari kesalahannya? Yang kelima? Oh, yang ketiga sebagai teman. Begini Bapak Ibu, jadi ketika
Oh, BTM. Oh, itu dia. Teman-teman berapa? Nah, ya. TTB kata Bu Woro dan TTM. Woro datang kok nih. Iya, datang Pak. Ada Bu Woro di belakang. Terima kasih ya Bu Woro sudah menyempatkan diri untuk hadir. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman itu pun tetap ada kelemahannya Pak. Kelemahannya adalah anak kadang-kadang menyepelekan kita karena kita sudah dianggap teman. Dan ketika kita tidak membantu mereka keluar dari masalah, mereka akan merasa bahwa mereka diabaikan oleh temannya. Seperti itu. Jadi kalau menurut apa yang sudah kami pelajari, posisi kontrol terbaik dan efektif adalah posisi kontrol manajer. Berikut adalah ciri-ciri dari posisi kontrol yang diperkenalkan tadi. Apabila kita sebagai seorang pemberi hukuman, maka kita akan selalu memberikan hukuman baik berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Bahkan ada bapak ibu yang kadang-kadang nyelentik atau ya ada ya kegiatan fisik untuk menyakiti anak. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Hukuman verbal ya kalimat-kalimat yang tidak enak kepada anak. Kita teriaki di depan banyak orang yang sebenarnya itu justru membuat anak menjadi merasa lebih tidak percaya diri lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian untuk yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Guru yang memiliki posisi kontrol seperti ini biasanya ditandai dengan suaranya lembut, halus, memelas gitu ya Pak. Kemudian sehingga akan memancing anak untuk menjadi pribadi yang merasa bersalah, jadi pribadi yang merasa gagal dalam kehidupannya. Dan untuk posisi kontrol sebagai seorang teman, biasanya guru akan bertindak ya seperti teman gitu, tidak akan menyakiti, akan mengontrol. Namun yaitu tadi kelemahannya, kadang masih ada celah untuk anak tidak mengindahkan apa yang kita minta. Kemudian untuk posisi pemantau, guru bersifat mengawasi. Begitu Bapak Ibu, hanya sebagai pengawas. Dan sebagai manajer, guru akan meminta siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan cara itu tadi. Kita ajak untuk berefleksi, kemudian mencoba untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan. Berarti manajer rasa teman Bu. Bagaimana Pak? Oh, Manajer rasa teman. nah betul Pak. Jadi begini, dalam penerapannya memang yang kenapa Pak? Boleh kombinasi ya? Gimana Pak? Oh iya, kombinasi, betul. Manajer rasa teman. Iya, Manajer rasa teman. manajer rasa teman. Seperti Bapak Kepala Sekolah kita ini adalah seorang manajer yang rasa teman. Betul. Iya, Tanya siapa? temannya Pak Heru dan teman saya. Gitu toh. Setelah dikejar, menghindar. Ya, kembali ke sini ya Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Untuk mewujudkan budaya positif, kita perlu juga menerapkan adanya keyakinan kelas. Jadi kita ajak anak-anak didik kita, peserta didik untuk bersama-sama di kelas untuk membahas, menyepakati nilai-nilai yang akan kita gunakan sebagai acuan atau norma fondasi berperilaku di dalam kelas. Intinya keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan anak, kesepakatan bersama, dan kalimat-kalimatnya tidak boleh dalam kalimat negatif. Misalnya dilarang untuk mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas, tapi kita ubah dengan siswa saling menghormati satu sama lain, begitu. Jadi akan lebih enak. Tidak menggunakan kata jangan dan tidak boleh. Begitu. Kemudian kita sampai pada segitiga restitusi yang tadi kita sebut-sebut adalah cara yang paling efektif, namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bahwa posisi kontrol tadi akan kita kombinasikan. Biasanya iya manajer dengan teman biasanya. Iya. Beres terbesar ada. Belum Pak, tapi memang Pak Heru ini wakapurikulum yang luar biasa, makanya. Oh iya, tadi malam saya memang sempat WA Pak Heru, Pak datang ya Pak, supaya saya bisa lulus. Itu Pak Andi, itu Mary.
Pak David Andi itu mirip. Ya oke, jadi segitiga restitusi itu adalah cara atau tahapan melaksanakan restitusi. Tahapan-tahapannya ditampilkan dalam bentuk segitiga, yaitu kegiatan yang utama adalah yang pertama disebut menstabilkan identitas, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami ditugasi untuk menyelesaikan masalah anak dengan menerapkan segitiga restitusi, juga harus di video dan dokumentasinya ada di channel YouTube, diunggah di sana dan kemudian akan dinilai. Dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita bisa membuat siswa untuk menjadi lebih difahami dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya kita bisa mengatakan kepada anak bahwa tidak mengapa kamu pernah melakukan kesalahan, hal tersebut adalah manusiawi nak, gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Bahkan Bapak Ibu guru juga pernah atau sering ya Pak Heru? Atau tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian untuk tahap menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan keyakinan atau aturan kelas yang sudah pernah dibuat itu kira-kira pas atau tidak dengan aturan yang dibuat. Kemudian pada validasi tindakan yang salah pada tahap tersebut, kita bisa menanyakan alasan-alasan mengapa anak didik kita melakukan perbuatan indisipliner tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk ciri lebih jelasnya lagi pada menstabilkan identitas ini, kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita meyakinkan anak bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kemudian untuk di validasi tindakan yang salah, kita mencari alasan seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian kita menanyakan keyakinan, seek the belief. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sekilas tentang budaya positif dari saya. Satu hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tidak mudah dan tidak gampang dan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Semuanya membutuhkan proses, membutuhkan kerjasama, membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua warga sekolah, sehingga kemudian apabila semuanya sudah dapat bekerja sama dengan baik, insya Allah akan dapat terwujud budaya positif di sekolah yang dapat memunculkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, demikian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada pembicara kita sudah luar biasa menyampaikan mengenai budaya positif yang ternyata berakar dari sebenarnya budaya positif itu yang sudah disampaikan ada dimulai dari student center, kemudian profil pelajar Pancasila. Ini perlu kita reformulasi lagi bahwa selama ini yang sudah kita lakukan, jadi ini sebenarnya malah refleksi juga buat kita gitu. Jadi guru, apakah yang sudah kita lakukan itu sebenarnya hukuman ataukah refleksi atau restitusi. Sebenarnya kalau kita melihat restitusi itu sebenarnya seperti waskat ya, atau pengawasan melekat. Mungkin nanti Pak Fuad bisa sama-sama pernah kuliah di pengawasan, ada self control ya dari kita, sehingga kayak kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya muraqabatullah. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu akan mengontrol kita secara otomatis. Sebenarnya saya melihat restitusi itu hampir seperti itu gitu ya. Jadi tidak perlu hukuman, tidak perlu konsekuensi, tetapi sebenarnya itu refleksi dari diri kita sendiri. Jadi anak itu dituntut untuk seperti itu. Nah, permasalahannya mungkin apakah setiap guru, setiap orang itu bisa mengajak anak untuk berefleksi. Jadi ini perlu juga keterampilan khusus untuk mengajak, menyadarkan anak gitu ya. Jadi terutama untuk guru BB dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan anak, cara merefleksikan itu kan itu juga butuh skill ya.
Dan nanti mungkin dari Bapak Kepala Sekolah kita akan bersama-sama melatih, mengasah jiwa-jiwa kita ini untuk bisa berestitusi. Ya mungkin dari apa yang disampaikan Ibu Retnaningsih, kita ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit untuk kita tanggapan gitu ya, tanggapan atas apa yang disampaikan. Monggo saya beri waktu kepada Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Bapak Kepala Sekolah mungkin? Oh iya. Beberapa hal perlu saya konfirmasi. Yang pertama, tadi dari narasumber mengutip tentang Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan kita. Kemudian tahu kan? Tetapi dalam beberapa referensi ngambil dari orang luar. Jadi saya selalu bertanya, kenapa ada sama-sama kita punya guru pendidikan Hajar Dewantoro, tapi di dalam penjelasan itu banyak mengutip dari orang luar, seperti restitusi dari Dian Gosen dan sebagainya. Yang kedua, sebenarnya kita punya guru-guru bahasa yang luar biasa. Katakanlah Bapak Insinyur Soekarno, dalam usia yang sekian muda sudah menjadi pemimpin nasional. Ketika itu di PN itu tahun 1928, beliau baru berumur 28. Kemudian jadi presiden umur 45. Belum Pak Dirman, usianya hanya 34, dia sudah menjadi jenderal besar. Ini kalau bukan orang yang luar biasa nggak bisa. Dan pendidikan itu ditempati justru juga di lingkungan kita sendiri, tidak pakai teori yang luar. Maaf ya, ini bukan. Jadi jangan sampai kita mengusung tema besar pendidikan nasional dengan Ki Hajar Dewantoro sebagai maskot, tetapi dalam prakteknya kita menggunakan orang lain. Kemudian kalian contoh Pak Jeng Sultan HB ke-9 juga dia dalam usia yang muda sudah menjadi tokoh nasional. Dia juga memang ilmunya dari barat, tapi bagaimana beliau lebih mengembangkan pendidikan dari keraton sendiri. Itu ya, itu mohon nanti bisa ditanyakanlah pada kok ada, menurut saya ada ketimpangan ya, satu suku besar kita tapi di teorinya. Nah, kemudian memang benar ini budaya positif, tapi saya belum lihat adanya pendekatan agama di dalam menerapkan ini ya. Sebenarnya kalau di kita itu di dunia pesantren ada namanya kita taklim. Itu adab seorang santri kepada untuk mengajar. Jadi saya beberapa itu ini sebenarnya misalnya Dian Gosen itu ngambil dari mana? Apakah dia murni atau juga termasuk juga memetik dari ajaran agama ya? Nilai positif. Tadi Bucaya juga langsung mengeluarkan dalil. Tapi kita belum pernah diterapkan di seolah takut ya kalau agama itu menjadi bullying gitu sebenarnya. Ya, asal yang kita nilai-nilainya ya. Nanti kita punya pakar-pakar yang luar biasa ya. Jadi kita pemikir Islam ada Imam Ghazali, ada Imam Syafi'i, pemikirnya dan Imam Hambali. Itu kan jangan dilihat fikihnya saja, tapi bagaimana menggali itu kan sangat luar biasa. Jadi misalnya Imam Syafi'i itu kalau dikritik di luar itu sangat senang. Dia kritik di luar, tapi di hadapan saya nggak mau. Dia umur 13 sudah menjadi hakim. Ini perlu dipakai rujukan, dan kita hanya merujuk yang orang-orang yang dalam tanda petik justru seperti kita itu kalau kita bisa membuat buku dengan rujukan orang-orang luar itu keren gitu ya. Padahal kita punya rujukan yang luar biasa. Di dalam negeri sendiri juga luar biasa. Maka saya itu otodidak, saya banyak belajar dari autobiografi dari orang-orang Indonesia yang saya kenal. Ya. Kemudian juga beberapa sejarah saja tentang keislaman itu kita pelajari. Di sana juga ilmu kepemimpinan yang saya pelajari, sehingga
ini akan memberi warna bahwa kita positif sudah hampir pasti kalau kita ambil dari nilai agama. Saya kira itu, terima kasih, tapi tetap saya juga apresiasi. Monggo nanti Bu Rono bisa memberi warna ya, jangan sampai kita juga hanya mengikuti dari sana, tapi apa yang pernah kita kan berada di lapangan asli, kemudian kita diberi ilmu ini ya, kita sampaikan permasalahan di sekolah itu tidak sesimpel itu misalnya. Kalau nanti diterapkan di SMK SMA Nusantara, cocok nggak? Di sana kan disiplin luar biasa. Itu loh, jadi kita pakai hukuman, punishment, jarang pakai kata-kata yang lembut itu. Tapi ini mungkin pakai niatnya yang bagus. Niat kita adalah untuk mendidik anak. Ini yang harus juga kita angkat. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi apa yang lain? Namanya sekalian. Tadi yang pernah belajar ilmu tadi. Mas Fuad, pengawas. Control to help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara budaya positif itu memang bicara memahami diri. Jadi kalau kontrol positif atau disebut waskap, pengawasan melekat, itu ketika dia tahu dirinya. Tapi ketika tidak tahu dirinya, maka banyak hal yang dia tidak bisa lakukan. Siswa ketika dia tahu sebagai dirinya, maka dia akan berbuat sebagai pelajar. Guru kalau dia tahu sebagai dirinya, maka dia juga akan berbuat sebagai guru. Jadi pada prinsipnya adalah ketika kita bicara tentang budaya positif, kita pahami siapa kita, posisinya di mana. Jadi ketika itu kita mulai pahami, maka saya yakin semua akan baik-baik saja gitu. Nah, kalau kemudian tadi ada 5 tipe kontrol, tadi ada sebagai teman, sebagai manajer, sebagai lupa hukuman atau apa itu kan. Nah ini tergantung situasi, artinya tidak ada suatu teori pun yang mengatakan itu paling baik. Saya menyatakan itu karena memang situasi dan kondisi yang memang kita mengharuskan bisa meramu menjadi sebuah permulaan terbaik. Kadang posisi manajer terbaik pada situasi tertentu, tapi kadang juga harus memberikan punishment dan reward, misalnya hukuman, hadiah perlu kita berikan yang kemudian katanya tadi restitusi begitu. Ya bisa saja disebut restitusi, tapi sebenarnya bagaimana memposisikan pada saat yang tepat. Ketika itu kita bisa sebagai teman, tapi ketika itu tidak sebagai teman, mungkin kita harus memberikan hukuman dan memberikan hadiah, karena memang harus begitu. Kalau kita lihat di dalam kelas itu kan banyak sekali ragamnya. Ya, ketika anak tahu posisi dia, itu kita bisa dengan mudah sebenarnya kita bisa sebagai teman untuk A, tapi dengan B itu tidak bisa kita sebagai teman. Nah, ini mengetahui posisi kita itu apa. Jadi pengenalan diri menjadi bagian penting menurut saya, sehingga budaya positif ini bisa kita terapkan. Tapi ketika kita tidak bisa pahami diri kita, tidak bisa memahamkan pada siswa siapa sih saya, maka saya pikir tidak bisa. Saya kira itu pendapat saya, tinggal kita membuat formulasi yang tepat pada situasi yang tepat. Jadi tidak harus satu posisi tadi, tapi semua bisa diramu. Kalau tadi Pak Heru mengatakan manajer, tapi juga teman-teman juga manajer, ya itu saja. Kadang juga jadi guru juga boleh gitu kan. Jadi semua posisi yang dilakukan pas pada kondisi yang tepat. Menurut saya itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi. Iya,
lagi Pak. Pasulah apa? Sebelumnya ini banyak pertanyaan. Waduh Pak, nanti saya kelonger. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Fuad, para ahli-ahli yang juga sudah melanglang buana dalam dunia pendidikan di sekolah masing-masing, yang kemudian kita akhirnya bertemu di SMK Negeri 3 ini, dan akhirnya kita bertemu untuk saling mengemukakan pendapat dan kita cari formulasi terbaik untuk bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Iya, menanggapi dari Bapak Kepala Sekolah tadi, memang benar Pak. Jadi kebanyakan yang buku yang kami pelajari itu memang teori-teorinya itu dari ahli-ahli yang dari luar. Namun pada modul 1.1 kami juga diajari, kami diminta untuk belajar juga tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lebih rinci begitu Pak. Namun mungkin ini adalah kelemahan juga kekurangan dari penyampaian saya tadi, bahwa saya hanya mengambil satu poin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Namun sesungguhnya dalam pendidikan guru penggerak kami pun juga banyak belajar tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian teori-teori yang dari luar itu tadi adalah sebagai tambahan yang mungkin sesuai dengan perkembangan zaman Pak, mungkin seperti itu. Karena kita mendidik anak dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, disesuaikan. Didiklah anakmu sesuai zamannya, mungkin seperti itu Pak. Saya seolah-olah menjadi ustazah Pak. Kelewatan. Pak Sano. Ya, kemudian untuk Pak Fuad, terima kasih, tanggapannya luar biasa juga. Ini saya sebenarnya mengadakan diseminasi di SMK 3 ini sebenarnya juga tidak percaya diri. Tadi malam aja saya tidak bisa tidur Bapak Ibu, karena waduh yang mau saya hadapi ini orang-orang luar biasa, sedangkan saya hanya bermodalkan modul yang saya pelajari selama 3 minggu begitu loh. Dianggap orang SLB loh Pak. Luar biasa. Ini sekolah luar biasa ini. SLB. Iya Pak, luar biasa. Maksudnya luar biasa hebat begitu loh Pak. Makna yang positif Pak, bukan makna negatif begitu. Ya, untuk Pak Fuad terima kasih atas tanggapannya. Jadi menurut Pak Fuad untuk dapat memunculkan budaya positif, mewujudkan budaya positif di sekolah, ternyata kita inti kuncinya adalah kita tahu siapa diri kita sendiri ya Pak. Jadi jika setiap individu dalam suatu organisasi itu mengetahui siapa dirinya sendiri, ingin jadi apa kita ke depannya nanti, dan kita harus bagaimana, insya Allah nanti budaya positif akan terbentuk dengan sendirinya. Dan memang iya, pendekatan secara religius memang saya tidak sampaikan, karena mungkin karena terlalu keberagaman kita Pak. Jadi ada kebinekaan global itu tadi Pak, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu kita menghargai perbedaan. Jadi ketika saya nanti menggunakan dalil yang menurut keyakinan saya takut nanti ada Mas Fembri, kemudian tapi mungkin sebenarnya pada intinya sama. Semua ajaran mengajarkan hal yang sama. Itu saja Pak dari saya, atau mungkin akan ditanggapi lebih lanjut. Oke, kalau jangan sampai salah, betul. Misalnya ya ajarlah anakmu sesuai dengan zaman. Tapi pemikiran orang lama itu sudah menjauh ke depan. Kalau kita belajar misalnya sejarah tentang bagaimana Sayyidina Umayyah sama Ali yang berperang sekian lama, tetapi kalau Umayyah punya masalah agama, dia tanya pada Ali. Iya. Ini kan lucu ya. Ini kan sama dengan sekarang. Kita tidak boleh bermusuhan dalam satu hal, tapi tetap kompak dalam satu hal. Ini kan mengajarkan orang yang luar biasa. Jadi kalau Khalifah Umayyah itu tentang agama dia kurang paham, dia tanya pada Sayyidina Ali. Padahal dalam konflik. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa membiayai bahwa orang lama itu tidak punya visi ke depan. Visi ke depan orang lama itu sangat luar biasa. Nah, ya kita kurang menggalinya kurang, sehingga pakai teori ini yang masih kekinian. Orang-orang lama itu jawaban ke depannya sangat luar biasa. Ini perlu saya luruskan ya. Iya. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Susanto, juga kepada Bapak Fuad yang sudah memberikan tanggapan, tambahan, membuka wawasan lebih luas lagi tentang budaya positif yang tentunya tadi dari saya hanya sebatas ya sepengetahuan saya sendiri yang tentunya banyak kekurangannya, mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.27. Sampun Bujaya, Bu Dokter sampun. Mau sampun color. Jadi begini guys, ini sebenarnya bukan kita bertanya atau menguji seperti kalau disertasi atau apa gitu ya, tetapi kita saling dialog saja yang mungkin selama ini ada saluran-saluran tersumbat gitu ya, sehingga dengan adanya diskriminasi ini justru ada ada suatu semacam dialog antara antara guru dengan pimpinan gitu, pimpinan mengambil kebijakan seperti itu. Jadi kita berterima kasih kepada guru yang sudah membuka memfasilitasi. Selanjutnya mungkin dari Pak Budi ini juga menginspirasi. Terima kasih. Monggo Pak Budi, sarjana hukum MPB. Tentunya luar biasa. Saya akan menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan juga oleh Pak Kepala tadi, Pak Santo. Menurut pemahaman dari Kiai Hajar Dewantara itu sudah disebutkan bahwa pendidikan kita itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Jadi selama manusia itu masih hidup, itu akan selalu berkembang dengan sebuah adanya pendidikan. Dari yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, bahwa dalam budaya positif dengan memberikan penghargaan itu merupakan suatu hal yang tidak baik karena dianggap itu sifatnya adalah persaingan, mudah, padahal dengan penghargaan itu justru akan memberikan motivasi seseorang dan orang lain. Karena banyak hal setiap apa saja ada event, ada kegiatan itu ada sebuah namanya penghargaan yang terbaik, dan justru penghargaan itu banyak dicari orang karena dengan mendapatkan penghargaan mungkin akan mendapatkan sebuah jati diri yang lain. Itu saja Bu, terima kasih. Ini mungkin dari Pak Budi sekedar afirmasi ya untuk penguatan saja bahwa memang sebenarnya tidak ada yang paling bagus gitu ya untuk pemberian. Tidak ada formulasi yang yang paling tepat karena sesuai dengan kondisi siswa. Mungkin kalau restitusi tepat dilakukan dengan jumlah siswa yang mungkin tidak terlalu banyak, dengan SDM yang luar biasa, sehingga kita untuk merefleksikan satu anak kenapa kamu melakukan ini, kita banyak dialognya, itu kan perlu waktu lama. Kalau 36 anak kemudian satu-satu di dialog ini kan sangat memakan waktu ya. Jadi melihat juga dari kondisi, kemudian bagaimana sistem pendidikan di sana. Kalau di Norwegia atau mungkin di Finlandia oke, tetapi mungkin kalau di Indonesia dan sebagainya mungkin ini pendapat saya sendiri. Jadi perlu kita, tetapi hal-hal seperti ini, positif seperti ini juga masukan yang luar biasa. Yang kedepannya kan kita juga ingin menjadi negara yang maju juga, sehingga hal-hal seperti ini bisa dikombinasikan seperti itu. Nah mungkin dari Bu Retno ada tanggapan? Closing statement sekaligus. Oh iya, baiklah Bapak Ibu, untuk bukan mengakhiri ya, tapi akan sedikit membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan, bahwa ternyata yang pertama, teori-teori yang disampaikan oleh para senior kita, para pendahulu kita yang berasal dari bangsa kita sendiri pun sebenarnya tidak kalah luar biasanya pemikirannya. Jadi jangan sampai segala sesuatu kita condong ke barat oleh ahli-ahli yang dari barat yang mungkin dianggap kekinian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang tidak ada salah satu teori pun yang dianggap terbaik begitu. Namun mohon maaf tadi apabila saya menganggap bahwa teori yang saya sampaikan adalah yang efektif sekarang ini begitu, karena saya belajarnya sekarang ini. Kemarin diajarkan bahwa itulah
metode yang efektif untuk diterapkan kepada siswa kita gitu. Kemudian yang ketiga kesimpulannya adalah bahwa untuk menciptakan budaya positif itu adalah pertama siswa harus mengenali dirinya sendiri, kontrol diri terutama. Sebenarnya seperti yang dikatakan Bu Dr. Cahya bahwa kontrol diri itu sebenarnya otomatis apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu pun sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila karakter tersebut melekat pada diri anak, maka anak insya Allah juga akan mampu memiliki kontrol diri. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyediakan waktu berkumpul bersama untuk berdiskusi. Dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada diseminasi ini. Pada intinya bahwa ketika sesuatu aturan atau tata tertib itu diterapkan, yang pertama adalah saya mengambil filosofi Yunani, logos, ethos, pathos ya. Maksudnya ini seringkali disampaikan bahwa logos itu ketika kita mengetahui, kemudian kita pahami, tentu saja kita nanti pasti akan melaksanakannya secara sadar seperti itu. Sehingga yang penting adalah memahami. Yang pemahaman ini perlu ada dialog dari beberapa pihak. Nah, monggo kita ini sebagai masukan juga kepada tim manajemen bahwa sesuatu itu juga perlu kita sampaikan agar ada masukan, agar ada timbal balik dan bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh warga sekolah. Mungkin itu saja selama menjadi pembawa acara. Mungkin dari saya banyak kurang lebihnya mohon maaf. Sukses terus kepada Bu Retnaningsih sampai nanti benar-benar dinobatkan sebagai guru penggerak angkatan ke-7. Kita juga berdoa bersama-sama. Marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam kami persilahkan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.